izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Selamat malam, Pak Yudhoyono. Selamat malam. Saya boleh panggil Pak SBY ya, Pak? Boleh, please, apapun. Pak, secara realitas politik, Bapak udah keluar sebagai Menko Polhukam. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi pertanyaan sederhana adalah, orang masih bergunjing seberapa mudahnya ternyata seorang SBY itu patah arang. Kalau orang bilang ngambek pada presiden. Keliru. Jadi persepsi awam barangkali patah arang, tetapi sebenarnya saya melakukan pembelajaran politik paling tidak untuk diri saya sendiri. Ketika komunikasi politik sudah buntu dan keberadaan saya di kabinet tidak efektif lagi, maka saya harus tahu diri. Saya harus mengalah karena saya pembantu presiden, saya menteri. Tidak bagus dong saya di dalam bertentangan dengan presiden, dan dalam suasana yang seperti itu saya tidak bisa meletakkan diri dengan baik. So I have to resign. Itu yang paling baik bagi saya. Tadi Bapak mengatakan bahwa saya harus tahu diri, begitu Pak ya. Sinyal apa sih sesungguhnya yang Bapak terima di dalam kabinet? Karena kalau kita lihat timetable dari Bapak mengirimkan surat dan mengundurkan diri itu hanya dalam tempo 2 kali 24 jam. Artinya sesungguhnya begitu cepat peristiwa itu terjadi. Ada prakondisi sebetulnya, ada prakondisi, ada akselerasi. Prakondisinya memang, ya saya terus terang harus mengatakan bahwa dalam banyak hal yang mestinya saya berperan sesuai dengan wewenang, otoritas dan tanggung jawab saya tidak lagi seperti itu. Dan tentu proses ini berlanjut, puncaknya sebagaimana saya katakan, ada satu direction, satu kebijakan Ibu Presiden untuk melakukan pengendalian operasional terhadap pejabat jajaran Polhukam yang mestinya itu menjadi porsi dan wewenang saya. Atas dasar itulah sebetulnya saya berusaha untuk melakukan klarifikasi kepada beliau bagaimana bagusnya, apakah saya masih memiliki peran sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden sendiri sebagai Menko. Tapi ternyata upaya itu saya tempuh dan terjadi kebuntuan komunikasi karena saya tidak dapat mendapatkan respons, baik tertulis maupun lisan untuk itu. Seberapa lama Bapak merasa bahwa Bapak tidak lagi dilibatkan oleh Menko Polhukam? Artinya pemberitaan selama ini bahwa Bapak dikucilkan benar adanya dong, Pak? Saya tidak menggunakan kata-kata dikucilkan ataupun disingkirkan ya, dan ini masalah rumah tangga kabinet sebetulnya. Saya punya fatsun, saya punya etika untuk tidak membuka terlalu lebar ya masalah-masalah ini, tetapi saya merasakan bahwa nampaknya wewenang saya, resources saya, yaitu menteri-menteri yang di bawah koordinasi saya, tidak lagi dapat saya saya arahkan untuk menjalankan kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden sendiri. Sebab dalam aturan main kabinet sebenarnya seorang menteri koordinator itu dilimpahi tugas untuk melakukan arahan operasional dan melakukan kendali operasional atas menteri-menteri dan pejabat jajarannya untuk menjalankan kebijakan yang telah diputuskan Presiden. Nah, pemilu ini jelas prioritas Polhukam, portfolio Polhukam. Nah, ketika saya tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk itu dan situasi di dalamnya menjadi tidak tepat lagi, saya harus melakukan evaluasi. Kalau kita bicara dalam hitungan waktu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulankah Bapak menerima kondisi atau pengalaman seperti itu? Iya, sudah sekitar 2-3 bulan lah saya melihat satu hal yang menurut saya tidak tepat yang saya lihat begitu. Menurut Bapak, mengapa Presiden mengambil alih tugas Polhukam? Tentu pertanyaan ini harus kepada Presiden. Persis. Ya, pada Presiden. Dalam pertimbangan Bapak? Saya tidak ingin berspekulasi dan ikut-ikutan memberikan komentar sebagaimana yang disampaikan oleh publik ya. Ada teori yang mengatakan habis Anda ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Pertanyaan saya, salahkah saya? Sementara teman-teman di kabinet juga ada. Dulu Pak Agung Gumelar, Pak Yusuf Kalla pagi-pagi sudah ikut konferensi Golkar. Yusril, barangkali Pak Amsaha dan lain-lain. Saya akan mematahkan seperti itu kalau itu menjadi alasan utama. Kemudian barangkali saya tidak tahu, mungkin karena wacana politik di luar ya,
polling-polling mengunggulkan saya misalkan ini salah satu kandidat yang bisa menyaingi Ibu Megawati dan seterusnya. Apakah itu juga menjadi masalah? Saya tidak tahu. Lebih bagus saya tidak usah masuk ke wilayah sejauh itu. Saya ini profesional. Yang saya ingin carikan solusinya adalah ketika saya mendapatkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk mengelola politik dan keamanan, dan ketika saya tidak memiliki wewenang dan resources, kan saya bisa gagal. Tapi kalau kita Padahal bicara rakyat tahunya soal saya polling, bertanggung jawab. Gitu. soal polling itu, apakah memang beberapa polling mengunggulkan Bapak secara popularitas dan itu disandingkan dengan Presiden Megawati? Tapi apakah secara populer, dengan melihat polling itu Bapak memang merasa lebih populer? Saya tidak boleh. Saya tidak boleh GR, saya tidak boleh hanya polling langsung menyimpulkan diri saya sehebat Ibu Presiden, tidak ya. Makanya saya tidak ingin mengangkat masalah-masalah itu sebagai sebuah justifikasi mengapa hubungan Presiden dengan saya menjadi tidak harmonis seperti itu. Kita akan lihat Bapak, penjelasan Bapak pada hari Bapak mengundurkan diri, ada Bapak menyebutkan kemelut politik. Saya akan mencoba untuk mengingatkan lagi pada saat Bapak menjelaskan itu di hadapan publik. Kita lihat dulu, Pak. Ini setelah terjadi katakanlah kemelut politik yang menyangkut diri saya selaku Menko Polkam, jadi bukan selaku pribadi. Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggelar konferensi pers seperti ini dan saya juga berusaha menahan diri untuk mengeluarkan statement yang tidak perlu selama 2 minggu ini karena saya ingin menempuh cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab saya sebagai Menko Polkam. Andai saja Bapak memiliki pilihan lain, maka sesungguhnya Bapak ingin mengambil cara yang elegan. Bapak punya pilihan itu? Sebenarnya mengundurkan diri itu kan bukan desain, bukan tujuan. Saya pun tahu bahwa ini proses kampanye pemilu sedang berjalan dan tentunya kalau saya masih memiliki wewenang dan saya masih memiliki resources harus berkonsentrasi untuk meneruskan tugas dan kewajiban saya. Itu yang ada dalam pikiran saya sebenarnya. Tapi karena situasinya seperti ini dan Anda tadi mengangkat istilah kemelut, tidakkah publik melihat ada satu proses percepatan, ada akselerasi, ya, statement dari banyak pihak, statement dari partai politik tertentu, penjelasan seorang menteri yang akhirnya saya harus melakukan respons dan keluar dari sikap menahan diri yang berlebihan. Bapak berpengalaman di bidang kabinet, tidak hanya kabinet Ibu Mega Bapak menjadi seorang menteri. Kemelut politik semacam ini membuat Bapak harus terlempar keluar dari kabinet gotong royong? Saya tidak merasa terlempar keluar. Justru saya akan menjalankan keyakinan yang saya anut, sebuah etika politik, sebuah moralitas politik, ketika seorang pembantu presiden tidak lagi klop dengan presiden yang mengangkatnya dan tidak ada solusi apapun untuk itu, maka saya yang harus tahu diri sekali lagi. Kalau bicara soal etika Pak SBY, bukankah sounding atau keinginan untuk menjadikan Bapak sebagai calon presiden itu sudah sejak lama? Artinya kalau kita berpijak pada etika, sesungguhnya aksi itu harusnya Bapak lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Saya pernah berpikir, ini untuk diketahui publik ya, beberapa bulan yang lalu, kalau saya punya keinginan jadi presiden dalam kompetisi yang akan datang ini, tepatkah saya bertahan sebagai menteri? Ada pikiran saya beberapa bulan yang lalu. Pikiran itu ternyata mendapatkan solusinya ketika presiden sendiri, menteri dalam negeri yang memiliki portfolio untuk menata aturan bagaimana pejabat negara dalam proses pemilu ini, bahwa kesimpulannya tidak harus mengundurkan diri karena akan diatur. Dalam pemilu legislatif pun ada aturan kampanye bagi pejabat negara, termasuk presiden, wakil presiden, dan menteri. Dan yang kedua, yang dinamakan sebagai capres itu nanti apabila KPU telah menetapkan seseorang menjadi capres atau cawapres, bukan wacana politik yang berada di luar. Atas dasar itulah saya memperbarui posisi saya, sikap saya ikuti saja undang-undang ini, peraturan pemerintah ini, sampai pada saatnya kalau tahapan pemilihan presiden itu sudah berlangsung, saya akan menjalankan etika. Artinya
sebelum seorang menteri yang mencalonkan jadi presiden atau wakil presiden itu dinonaktifkan atas nama peraturan pemerintah, jika saya dulu masih menteri dan kemudian saya menerima tawaran sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon presiden, saya harus mohon diri lebih dini. Argumentasi ini pernah Bapak jelaskan sebelumnya Bapak, tetapi kemudian ada penilaian, katakan dari pihak Ibu Megawati, bahwa Bapak menggunakan jajaran Polkam untuk kampanye Bapak atau curi start kampanye. Tidakkah Bapak pernah mendengar hal ini yang kemudian membuat adanya miskomunikasi atau kemudian adanya konflik hubungan dengan suami presiden? Saya kira ada satu periode ya, liputan media massa seolah-olah kantor Kementerian Koordinator Polkam dalam pelaksanaan tugasnya ikut melaksanakan polling yang kira-kira menjajaki apakah sejauh mana dukungan kepada SBY, itu tidak benar dan sudah dibantah sangat jelas, sangat konkret di dalam media massa yang bersangkutan. Kalau itu menjadi masalah, tentunya ada pertanyaan presiden kepada saya, apa betul? Ya, ternyata tidak ada apa-apa, saya kira tidak ada masalah apapun. Oleh itu karena pernah dikomunikasikan dengan presiden? Presiden pernah nanya nggak Pak? Tidak ada, tidak ada. Karena tidak pernah ada muncul isu itu dan itu hubungan saya sebagai lembaga, Kementerian Polkam sebagai lembaga dengan sebuah media massa dan sudah selesai masalah itu. Menurut saya kalau itu diangkat ya menjadi berlebihan. Tapi Bapak menyadari kan ini menjadi bagian dari judgement atau penilaian terhadap Bapak? Saya tidak tahu persis apa saja penilaian dilaksanakan oleh Presiden kepada saya selama saya menjadi menteri, tetapi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab terhadap bagaimana saya sebagai menteri menjalankan tugas saya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak SBY. Kita lihat bagaimana seorang Menko Polkam dengan tanpa emosi mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Sesaat lagi. Saya menolak anggapan Sekretaris Negara bahwa pada hakikatnya salah dan tidak benar berkomunikasi dengan Presiden itu melalui surat. Saya katakan, di dalam tatanan organisasi, alat komunikasi itu banyak. Bisa dengan surat, bisa dengan memo, termasuk memo pribadi, bisa dengan nota, bisa dengan telaahan, bisa dengan telepon, ataupun menghadap untuk bertemu secara langsung. Oleh karena itu sah dan tidak menyimpang dalam tatanan organisasi kalau saya menyampaikan hal-hal yang penting, memberikan laporan dan mengajukan saran kepada Presiden melalui surat. Justru dengan surat saya berpendapat yang saya sampaikan tertulis, jelas, akuntabel, dan tidak bisa berubah ataupun bisa diubah-ubah kalau saya menyampaikan secara lisan. Kemudian untuk diketahui, kalau Sekretaris Negara mengatakan tidak sulit sebetulnya kalau Menko Polkam akan menghadap Ibu, justru dalam surat saya yang pertama tanggal 8 Maret yang lalu, akhir dari surat itu saya menyampaikan kami mohon izin menghadap untuk lebih dapat menjelaskan hal-hal yang kami sampaikan ini. Demikian kata-kata dalam surat saya. Tetapi sebagaimana saudara ketahui, hingga saat ini saya belum mendapat kesempatan untuk menghadap beliau. Kemarin saya menanyakan kepada ajudan apakah sudah ada waktu beliau untuk menerima saya belum. Tadi pagi sekitar jam 7:30 saya kembali menanyakan kepada ajudan apakah juga sudah ada, beliau akan menerima saya, dijawabnya juga belum. Dengan demikian sebetulnya kami ingin di samping surat juga menjelaskan secara lisan kepada beliau. Tetapi hingga saat ini peluang itu
belum ada. Ini sekaligus Pak SBY, Bapak menyempatkan diri untuk menyebut Sekretaris Negara, menyanggah apa yang beliau katakan di media massa perihal surat dan alat komunikasi lain. Seberapa menyesatkan sesungguhnya pernyataan Mensesnek atas apa yang Anda lakukan? Yang jelas itu memperkeruh situasi. Sebelum pernyataan Sekretaris Negara ada statement yang menurut saya tidak proporsional, yang juga ikut menyulitkan situasi yang ada. Tapi dengan statement Sekretaris Negara dibangun satu opini bahwa justru yang dipermasalahkan cara saya berkomunikasi dengan Presiden, bukan substansinya, bukan bagaimana beliau merespon masalah yang sedang saya angkat dan mohonkan penjelasan dari beliau. Ini menurut saya juga bagian atau satu proses yang tidak boleh terjadi sebenarnya kalau ada respon yang positif dari beliau, termasuk katakanlah melalui Saudara Sekretaris Negara. Tercatat sampai 3-4 kali Bapak menyebut Mensesnek. Tidak sepakat dengan Mensesnek, saya menanggapi pernyataan Mensesnek, saya menahan diri, tetapi setelah Mensesnek menjelaskan pada publik, maka saya terdorong untuk juga memberikan penjelasan supaya tidak simpang siur. Bapak sebenarnya punya persoalan pada Presiden atau pada Mensesneknya? Sebenarnya Mensesnek itu menyampaikan atas nama Presiden. Jadi saya melihat lembaga di sini, lembaga kepresidenan. Kebetulan spokesperson-nya Sekretaris Negara. Tapi saya kan harus mengangkat bahwa itu yang diucapkan Sekretaris Negara, bukan Presiden Megawati kan. Oleh karena itulah betul, itu saya pertanggungjawabkan komentar saya. Sebab kalau statement dari Sekretaris Negara dengan bumbu-bumbu yang lain ya, itu tidak saya komentari pada saatnya dan saya biarkan begitu saja, itu dianggap sebuah kebenaran dan katakanlah salah saya berkomunikasi dengan Presiden melalui surat. Orang tidak percaya Pak, orang sekaliber Menko Polkam begitu, Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah berpengalaman di bidang kabinet, susah menemui seorang presiden. Itu yang kemudian menjadi argumentasi oleh Mensesnek yang kemudian menebalkan persepsi politik bahwa Bapak mutung dari kabinet gotong royong. Dalam hanya tempo 2 hari Bapak mengajukan surat kemudian mengundurkan diri. Rasanya mustahil seorang Menko Polkam sulit berhubungan dengan Presiden. Menurut Bambang Kesowo, kenyataannya begitu. Saya pun juga tidak percaya sebetulnya. Karena selama ini atau jauh hari sebelumnya, atau jauh sebelumnya, saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Megawati. Tapi saat-saat terakhir seperti itu dan itu real, tidak saya bikin-bikin, berdosa kalau saya tidak menyuarakan sebuah fakta dan kebenaran. Kenyataannya komunikasi itu buntu. Atau mungkin Bapak tidak mencoba lebih keras, Bapak tidak memberikan effort yang lebih maksimal untuk bertemu dengan Saya ini seorang menggunakan presiden. rasa juga ya, di samping saya menggunakan logika, tapi juga rasa. Nampaknya itu puncak saja dari semuanya ini. Ada prakondisi, saya katakan tadi, ada akselerasi, dan saya harus memilih posisi yang konkret. Ini masalah saya, masalah politik, masalah etika, masalah fatsun saya. Bagaimana? Saya hanya begitu saja mengikuti situasi yang tidak menentu, saya kira saya salah. Kali ini tentu saya sudah berpikir secara masak bahwa itu adalah pilihan saya yang terbaik. Padahal dalam surat Bapak pada tanggal 9 Maret itu Bapak tidak ingin mengundurkan diri kan? Tidak didesain ke situ, karena saya masih berusaha untuk bisa berkomunikasi dan kemudian masalah itu bisa diselesaikan. Tapi ketika tidak ada tanda sama sekali untuk itu mendapatkan solusinya, penyelesaian secara baik. Apa sih yang kan Bapak saya harus dapat jawaban mengambil bahwa keputusan. Bapak tidak diterima oleh Presiden Megawati, kasarnya begitu? Apa yang Bapak dengar? Ya, kenyataannya saya ingin menghadap beliau, ingin menjelaskan, tidak ada waktu. Berkali-kali saya sampaikan juga tidak ada waktu. Saya kira mesti ada waktu dong kalau hanya 5 menit, 10 menit untuk seorang menteri yang ada masalah yang sangat fundamental dan masalah itu berkaitan dengan profesi, bukan pribadi, berkaitan dengan tugas saya di dalam pemerintahan. Bapak mengatakan bahwa Bapak tidak tanpa emosi menyampaikan pengunduran diri Bapak. Tapi kita lihat lagi, betulkah Bapak tidak emosi saat itu? Kita lihat Pak. Atas dasar itulah rekan-rekan semua tanpa emosi, ya, dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam,
Saya sudah mengirim surat kepada Presiden beberapa saat yang lalu, yang intinya saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Tentu saya berharap ada keputusan Presiden yang tepat, yang bijak, semata-mata demi kohesi dan kinerja Kabinet pimpinan Ibu Megawati yang masih mengemban tugas yang berat dan mulia. Dengan iringan doa semoga Presiden Megawati bisa melaksanakan tugas secara berhasil untuk bangsa dan negara. Itulah yang perlu saya sampaikan. Pak SBY, meskipun Bapak mengatakan Bapak tidak emosi, orang bilang semakin mengatakan tidak itu justru sedang emosi. Atau mungkin begini Bapak, buat orang yang mengenal ketenangan Bapak dengan seluruh body language Bapak dan Bapak yang terkenal dengan seorang yang sangat cool dan tenang, Bapak sesungguhnya saat itu sedang menahan emosi yang luar biasa. Saya ingin melihat apa yang saya maksud dengan emosi. Yang saya maksudkan dengan emosional, kalau surat saya atau statement saya atau cara saya merespon permasalahan yang melingkupi diri saya waktu yang lalu itu out of control gitu ya, lebih mengemukakan segi emosinya, ya saya harus mengatakan emosional. Tapi saya berusaha untuk mengontrol emosi saya di bawah logika saya. Dan kalau ada getaran suara saya, ya saya manusia biasa, saya katakan berkali-kali, saya pun berat meninggalkan portfolio saya sebagai Menko Polkam ketika kita sedang melaksanakan pemilu seperti ini. Ketika masih banyak agenda yang saya tangani, apakah itu Aceh, Papua, lawan terorisme, pengendalian situasi Polkam di tanah air, dan banyak lagi sejumlah agenda. Saya pun berat, karena bukan desain saya untuk itu semua. Bapak tapi mengatakan, keadaanlah yang saya harus mengambil keputusan dan pilihan berdasarkan keadaan, seperti itu. termasuk Bapak mengatakan bahwa situasi menjadi sulit dengan adanya lingkaran di dalam sehingga membuat saya tidak bisa melaksanakan tugas lagi. Ada indikasi lingkaran-lingkaran di dalam yang Bapak maksudkan. Apa dan siapakah itu, Pak? Begini, dengan policy Presiden untuk memberikan arahan langsung, memberikan perintah langsung kepada para menteri dan pejabat jajaran Polkam, dan beliau-beliau juga melapor langsung kepada Presiden, maka yang saya pahami tidak bisa lagi saya melakukan tugas sebagaimana yang saya lakukan dulu. Saya melakukan pengendalian. Kalau bicara soal lingkaran dalam, Pak SBY, Bapak sendiri kan di dalam begitu. Jadi kalau Bapak mengindikasikan ada lingkaran dalam, ini artinya apa? Bapak yang bekas di dalam terlempar keluar, atau Bapak yang di luar tidak bisa lagi masuk ke dalam? Mengingat sebelumnya kan nama Bapak tahun lalu juga selalu diusung menjadi salah satu calon RI kedua mendampingi Ibu Mega, tapi kemudian nama itu tidak lagi diusung. Ya, justru proses pembahasan seperti itu untuk tugas pengecekan kesiapan pemilu, evaluasi kesiapan pemilu, dan lain-lain, saya tidak berada di lingkaran dalam itu, berarti saya sudah tidak di situ lagi. Jadi menurut saya bukan masalah terlempar atau saya dilempar seperti itu ya, de facto bahwa kenyataannya saya tidak berada dalam lingkaran itu, sehingga bagaimana mungkin saya bisa menjalankan tugas dan kewajiban saya. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Susilo Bambang Yudhoyono, karena selama ini Bapak menahan diri untuk tidak menanggapi respons Jenderal Bintang 4 seperti anak kecil. Tapi saya ingin tahu seperti apa respon Bapak sesungguhnya sesaat lagi. Nggak puas sebenarnya ngomong sama presidennya, saya Bu begini, saya mau mundur, apa mau maju. Kalau saya mau maju, saya patuhi aturan yang ada sekarang. Kalau saya mau mundur, sebab saya nggak ingin mematuhi aturan yang sekarang, kan tinggal enak aja. Apa berarti SBY tidak mematuhi peraturan yang sekarang atau Pak? Kenapa? Apa berarti SBY tidak? Sebaiknya Pak SBY itu ngomong sama presiden, nggak perlu sama koran. Kalau koran kan demen ya. Banyak beda-beda tanggapan Bapak mengenai rumah sakit yang
Bapak tersinggung dengan ucapan seperti tadi, itu belum termasuk dengan kalimat Jenderal Bintang 4 seperti anak kecil dan Presiden tidak meladeni anak kecil. Anda tersinggung? Saya lebih bagus tidak mengatakan tersinggung atau tidak tersinggung, tapi saya akan menjelaskan tidak benar saya melapor pada koran. Tidak benar. Kapan saya melapor pada koran? Ada pertanyaan wartawan kepada lembaga saya yang dijawab oleh Sekretaris Menko Polkam, apakah saya diundang dan ikut dalam pembahasan tentang pengecekan kesiapan pemilu. Staf saya mengatakan tidak, dan kemudian headline koran mengatakan SBY dikucilkan dan segala macam, itu bahasa koran. Tetapi itu yang dilakukan oleh lembaga kami dan saya sendiri. Ya. Tetapi ada pernyataan seperti itu dan Anda hanya menanggapi secara dingin saja. Memang Bapak tidak terpengaruh dengan ucapan seperti itu? Ya. Tidak ada maknanya dikatakan jenderal berbintang 4 seperti anak kecil. Orang lain banyak yang tersinggung, terutama purnawirawan TNI. Ya, saya melihat ucapan seseorang itu saya lihat konteksnya, kemudian substansinya, bisa juga style. Seperti apa ucapan itu dikeluarkan, dan saya mengambil kesimpulan setelah mendengar langsung, melihat tayangannya langsung, bahwa tidak tepatlah saya menanggapi, mengomentari hal-hal seperti Kenapa, itu. Tidak banyak gunanya gitu. Kecuali kalau presiden mengangkat atau ada sesuatu yang substantif ya, sesuai dengan masalah yang sedang terjadi dan itu menjadi bagian dari solusi atau sisi lain bagaimana menyelesaikan masalah itu, saya akan merespon dengan bagus. Tapi ada kalau yang substansi yang penting yang dikatakan oleh suami presiden di sini, Pak. Kalau memang mau jadi presiden, bawa lapor pada presiden. Dan apa yang tadi sempat kita bicarakan adalah memang mengindikasikan keinginan Bapak secara tersembunyi ingin menjadi calon presiden. Terutama kalau kita lihat di awal perbincangan tadi, Bapak kan selama ini sudah mengeluarkan iklan layanan masyarakat, dan di situ Bapak dianggap berkampanye secara tersembunyi untuk masuk dalam bursa presiden. Dua hal, Rosi. Yang pertama, harusnya melapor dong supaya presiden tahu kalau ingin jadi calon presiden. Kapan sih proses seseorang ingin menjadi calon presiden? Tidakkah itu tahapannya nanti ketika sudah memulai atau awal dari fase pemilihan presiden? Sekarang ini pemilu legislatif pun belum sebetulnya. Sekarang kampanye memang. Jadi tidak ada keharusan mutlak untuk saya resmi melaporkan, Ibu, suatu saat kalau ada yang mencalonkan saya menjadi calon presiden. Tetapi saya harus buka untuk pertama kali kepada publik. Dalam banyak kesempatan, dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah menyangkut aturan pejabat negara dalam kampanye pemilihan umum ini, Presiden Megawati beberapa kali mengatakan bahwa ya nanti kan ada sejumlah pejabat negara yang ikut dalam kampanye karena akan menjadi capres. Beliau sebut beliau sendiri, Pak Hamzahas, saya, Pak Yusuf Kalla, Yusril Iza Mahendra, seperti itu. Menurut saya, Ibu Presiden dengan mengucapkan beberapa kali seperti itu tahu bahwa saya paling tidak oleh masyarakat luas dinominasi sebagai capres, dan tentunya saya akan kesatria pada saatnya nanti sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Saya akan ikut di dalam kompetisi sebagai capres. Tetapi iklan layanan masyarakat itu membuktikan bahwa Bapak juga ingin terlihat populer, karena di satu sisi dan di media, Bapak pernah mengatakan saya firm sebagai seorang calon presiden. Hanya tinggal melihat siapa yang kira-kira akan meminang saya setelah legislatif. Iklan layanan masyarakat itu kan jelas bisa mendongkrak popularitas Bapak. Ya, soal pernyataan saya firm, itu hak saya. Tidak salah, tidak melawan undang-undang. Dan saya harus katakan terus terang di depan publik bahwa kalau suatu saat ada yang mencalonkan saya dan sah menurut undang-undang, saya bersedia. Clear di situ. Sekarang layanan. Saya kira bukan saya satu-satunya yang sesuai dengan jabatannya melakukan hal-hal seperti itu. Saudara Yusuf Kalla sebagai Menko Kesra bicara pada lingkup Kesra. Saya sebagai Menko Polkam bicara pada lingkup Polkam, pemilu yang damai, pemilu yang aman, agar berjalan secara demokratis dan baik untuk rakyat. Salahkah seperti itu? Tetapi begini, Rosi, saya ini seorang konstitusionalis. Begitu ada tanggapan dari tokoh-tokoh tertentu dari partai politik, katakanlah, yang berkeberatan dengan iklan itu, saya langsung meminta staf saya, karena ini lembaga, bukan SBY pribadi, tapi Menko Polkam, cek ke KPU dan Panwaslu, apakah ini tepat atau tidak tepat, apakah ini melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku. Jawabannya tidak, seperti itu.
Tetapi itu pun saya setelah beberapa saat dan belum saatnya pun saya minta sudahlah kalau begitu, message sudah saya sampaikan pada publik dan publik menganggapnya baik-baik saja, tidak ada yang menganggap itu curi start dan lain-lain, tetapi kenyataannya ada kontroversi sebelum habis waktunya, waktu itu diminta hentikan saja. Ya, tapi Bapak merasa nggak bahwa iklan layanan masyarakat itu mempercepat adanya komunikasi yang buruk antara Bapak dan suami Presiden, sekaligus ucapan-ucapan suami Presiden mempercepat pengunduran diri Bapak. Tidakkah itu juga mempercepat Saya melihat seluruh itu, proses politik yang Bapak hadapi? Ya, Rosi, saya lihat itu bagian dari akselerasi tadi. Ada prakondisi, ada akselerasi sehingga situasinya betul-betul sulit ya. Publik saya kira tahu persis bahwa yang saya sebut dengan kemelut politik itu ya satu fase yang sangat kritikal yang barangkali prosesnya juga dipicu oleh pernyataan-pernyataan atau Bapak isu sudah seperti memperhitungkan itu. dong Pak sebelumnya konstelasi seperti ini? Tidak dong. Tidak, kalau saya memperhitungkan bagaimana saya masih ingin mencari solusi, saya mohon penjelasan Presiden, bagaimana jalan keluar yang terbaik, apakah Presiden masih memerankan saya sebagai Menko Polkam agar jelas bagi saya untuk tugas ke depan ini. Saya kira tidak perlu begitu kalau saya expect akan terjadi sesuatu yang seperti itu. Itu sekali lagi bukan desain saya dan keadaanlah yang mendorong sampai terjadi proses seperti itu. Anda tetap tidak sepakat bahwa iklan layanan masyarakat itu sebagai salah satu bentuk curi start calon Tidak. Presiden dari Partai Tidak. Demokrat? Saya mempertahankan tidak ada sama sekali identitas Partai Demokrat, lambang Partai Demokrat, tidak ada kepentingan Partai Demokrat, kepentingan Menko Polkam sebagai lembaga, kepentingan pemerintah yang bertanggung jawab dan ingin agar pemilu ini betul-betul aman dan damai. Tapi bukankah Menko Polkam memang berniat menjadi seorang calon presiden, Pak SBY? Ada, tidak ada hubungannya dengan iklan ini. Apa ada hubungannya Saudara Yusuf Kala dengan iklannya? Apakah ada hubungannya Presiden Megawati ketika mengucapkan kongsi facai Tapi di dan mana-mana Bapak, sebagainya? iklan televisi itu sangat mendongkrak popularitas seseorang. Dan Bapak tentu tahu hal itu. Bahwa iklan di televisi jelas akan menaikkan popularitas seseorang. Bukankah ini yang Bapak gunakan? Justru politik itu harus adil, tidak ada diskriminasi. Kalau semua bisa menyampaikan message ya dengan jelas sebetulnya, ya disampaikan dengan jelas. Message saya kan bukan message politik pribadi sebenarnya, message Menko Polkam. Jadi menurut saya boleh saja pihak lain mengatakan itu menuju ke popularitas, tetapi saya yakini bahwa itu tugas dan kewajiban saya sebagai Menko Polkam agar pemilu mendatang ini betul-betul aman, damai, dan demokratis. Sebenarnya Pak, Bapak berharap nggak sih ketika Bapak memberikan surat itu pada Ibu Mega, Bapak itu masih ditahan untuk tidak keluar? Saya tidak mengandai-andai apapun. Yang saya lihat adalah ada satu masalah. Saya ingin masalah ini terpecahkan. Dan saya sebetulnya, saya masih ingin terus berlanjut untuk menjalankan tugas sebagai Menko Polkam dalam proses politik yang menurut saya sekarang ini memerlukan konsentrasi kita Tapi semua. Bapak pernah punya harapan nggak? Ditahan dikit lah, mau keluar paling nggak jangan keluar lah. Saya tidak Pak. punya harapan apa, tidak punya maksud saya, tidak punya pengandaian apapun. Harapan. Ini komunikasi saya yang Katakanlah tulus kepada beliau. Ketika Bapak menulis surat tentu Bapak berharap ada respons dari aksi Bapak. Kalau itu ya, dalam arti respon, barangkali Ibu mendengarkan penjelasan saya atau memanggil saya atau menerima saya menghadap kemudian ada masalah ini, saya berharap di situ ada solusi. Terpulang pada Ibu Presiden, apakah ya sudah Anda jalankan tugas sebagaimana biasa atau tidak. Ini sudah saya kendalikan masalah Polkam dan seterusnya itu hak beliau, hak prerogatif Presiden. Anda menyesal Pak? Tidak. Kita lanjutkan Saya lagi. tidak pernah menyesal apa yang saya yakini. Baik, kita lanjutkan lagi Saudara.
penyanyi-penyanyi aja harus was-was kalau seorang SBY juga terjun di dunia tarik suara. Kira-kira nih Pak, lagu yang Bapak nyanyiin judulnya Tanpamu Apalah Aku Artinya dengan masa pendukung di depan Bapak tuh ada hubungannya nggak? Ada. Jadi saya katakan dalam suasana yang ceria tapi rileks ya, bahwa Partai Demokrat tanpa konstituen tidak ada artinya. Kemudian ketika Partai Demokrat insya Allah mendapatkan amanah untuk mengelola pemerintahan tanpa dukungan rakyat juga tidak ada artinya. Jadi Bapak, semua menjadi penting. Gitu. Bapak langsung kampanye begitu Bapak mengundurkan diri? Sebenarnya tidak begitu konteksnya. Ketika saya masih menjadi menteri pun, saya sudah menulis surat kepada saudara sekretaris negara bahwa saya tidak akan mengambil cuti yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah, tapi saya akan menggunakan hari libur saya, yaitu Sabtu dan Minggu. Dan sebelum saya mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Presiden, itu sudah terjadwal bahwa Sabtu dan Minggu itu saya berkampanye. Tapi kan Sabtu Minggu sebenarnya kalau kita bicara masa lalu, Sabtu Minggu kan bukan berarti Bapak tidak menjadi Menko Polkam, kan Pak? Sabtu Minggu kan Bapak tetap sebagai Menko Polkam. Peraturan pemerintahnya begitu. Jadi peraturan pemerintahnya, seorang menteri itu kalau mengambil cuti harus minta persetujuan dari Presiden, tetapi kalau menggunakan hari liburnya, Sabtu dan Minggu itu boleh. Dan saya terdaftar sebagai juru kampanye Partai Demokrat, syah. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Bali tadi, ada dua sih pertanyaannya Pak ya. Satu, ternyata Pak SBY pinter nyanyi gitu ya Pak ya. Dan yang kedua, penyanyi kamar mandi dan sekarang harus menyanyi di depan massa. Dan kedua ternyata Bapak beda sekali antara raut wajah setelah mengatakan ingin mengundurkan diri dengan setelah di depan massa. Gimana? Relief sekali, begitu lega setelah keluar dari kabinet kayaknya. Sebenarnya reliefnya itu barangkali ya, yang sebelumnya tidak ada kepastian menjadi ada kepastian, sesuatu yang menggantung menjadi settle down, dan ya mungkin tidak bisa ditipu ya, perasaan bersyukur karena Presiden akhirnya memenuhi permintaan saya, dan yang lebih memunculkan barangkali wajah saya seperti itu, yang jelas sudah ada kepastian bahwa ya ini yang terbaik menurut saya. Tapi Bapak pasti mau jadi presiden? Tidak ada yang tahu kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, tetapi seseorang itu harus berikhtiar, dan kalau dia punya keyakinan bahwa yang dilakukan untuk kebaikan bangsa dan negara, tentu harus dijalani proses itu. Pertanyaannya Pak, Bapak sebagai seorang politisi, Bapak orang baru di sini. Tidak selicin politisi yang sebelumnya sudah ada. Saya paham. Sebagai seorang prajurit, Bapak terkenal dengan prajurit yang textbook thinker. Orang bertanya, ada nggak sih leadership atau kepemimpinan dari seorang SBY yang juga persepsi politiknya adalah undecisive atau peragu? Oke, persepsi itu tidak selalu mencerminkan realitas. Tidak tepat kalau saya membela diri ya dalam suasana seperti ini. Tetapi yang dianggap undecisive ya, sebetulnya saya bisa menunjukkan banyak sekali keputusan-keputusan strategis pemerintah yang saya ambil. Menyangkut Aceh, menyangkut Ambon, menyangkut terorisme, dan segala macam. Yang bahkan, to be frank, sebelum saya laporkan kepada Presiden pun, kalau saya yakin itu benar dan keadaan memang kritikal, saya ambil keputusannya. Setelah itu saya baru laporkan Presiden, ini situasinya sangat sulit dan saya sudah mengambil keputusan. Apakah Ibu merestui? Ibu merestui berarti jalan terus. Tapi Bapak tahu dong, sebagai seorang politisi, persepsi politik itu begitu penting bagi karir seseorang gitu. Dan salah satu persepsi politik yang Bapak miliki juga adalah 2 kali terlempar dari kabinet. Masalah memundurkan diri sendiri atau dimundurkan itu urusan belakang. Tapi kabinet Gus Dur Bapak terlempar, kabinet Mega Bapak juga terlempar. Bukankah ini bukan sesuatu yang baik Pak SBY? Saya tidak setuju dengan lempar-melempar ya. Kalau kita kembali ke zaman Gus Dur, pemerintahan sangat tidak stabil. Saya kira bukan saya satu-satunya yang akhirnya keluar dari kabinet. Sebelumnya ganti-mengganti, copot-mencopot, dan ada situasi yang menurut saya sangat prinsip ketika Presiden akan membubarkan DPR MPR, dan itu menurut saya bertentangan dengan konstitusi. Saya mengatakan tidak setuju. Ini pilihan saya dan saya ambil risiko itu untuk seperti itu. Oke, ini kalau misalnya itu dikatakan sebagai sesuatu yang bukan undecisive atau peragu, ketika Bapak mundur dari kabinet Gus Dur, Bapak saat itu seolah mendekat ke
Wakil Presiden Megawati. Dan setelah Bapak mundur dari kabinet gotong royong pimpinan Megawati, Bapak kemudian besoknya bertemu dengan Gus Dur. Tidak, saya tidak setuju dengan perkataan undecisive seperti itu. Salah sekali. Kalau undecisive itu dikatakan waktu ada kemelut dengan Gus Dur, saya mendekat Megawati, tidak. Hubungan saya baik dengan Gus Dur maupun Megawati hubungan yang fair sebagai menteri. Dalam proses waktu itu saya juga menjalankan tugas secara profesional. Tidak ada kaitannya begitu saya dicopot oleh Gus Dur langsung saya mendekat, tidak ada. Bisa dicek, bisa dibuktikan, tidak seperti itu. Kemudian ketika kemarin terjadi pengunduran diri saya, sebetulnya ada sejumlah tokoh yang ingin berkomunikasi dengan saya. Salah satunya Gus Dur. Gus Dur sendiri yang beberapa kali kirim message ingin bertemu dengan saya. Saya Tidak sebagai hanya Gus Dur seseorang, kan, Pak? Sebenarnya tidak Ya. hanya Gus Dur, Bapak juga dilamar atau mungkin belum dilamar lah, diusung oleh Pak Amin Rais untuk menjadi RI 2. Dan ternyata memasangkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai RI 2 itu banyak disebutkan oleh politisi begitu. Tapi Bapak tidak pernah memberikan sinyal yang kuat. Ini salah satu indikasi bahwa sepertinya Bapak ragu gitu untuk mengatakan bahwa saya mau jadi RI 2. Pertanyaannya adalah Bapak memang peragu atau Bapak memang hanya mau jadi RI 1? itu juga begini ya. Saya kira orang yang mengerti politik, kemudian sekarang pagi-pagi kita siap menjadi wapresnya A, siap menjadi wapresnya B, itu saya kira bukan seorang yang, ya saya nggak mengatakan bijak ya. It's not a real politician. Saya kira semua ingin menjadi putra terbaik bangsa. Tanyakanlah tokoh-tokoh seperti Pak Hamzah sendiri, Pak Akbar Tanjung, Pak Amin Rais semua. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi putra terbaik bangsa. Hidup ini sebuah perjuangan. Ada first best, ada second best. Semua akan mengejar yang terbaik bagi mereka, tentu terbaik bagi Tuhan. Sehingga menurut saya, kalau saya sekarang dianggap tidak menjawab mau tidak mau, adakah keharusan bahwa pada tahapan ini saya harus menyatakan, ya saya siap jadi wakil presidennya A atau presidennya B. Saya mengatakan bahwa karena ada Partai Demokrat yang mencalonkan sebagai presiden pada saatnya nanti, dan saya setuju itulah yang ingin saya tempuh. Jadi sebenarnya mau RI 1 atau RI 2? Saya akan berjuang untuk memimpin negeri ini. Sesaat lagi. Oke. Segmen terakhir. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Bapak nonton nggak waktu itu ketika teman-teman wartawan menanyakan keberadaan dan bagaimana kira-kira kabar SBY di kabinet pada Ibu Presiden, itu kemudian Ibu mengacungkan amplop, Bapak nonton nggak waktu itu? Saya tidak langsung nonton, tetapi ketika rekaman disiarkan kembali, belakangan saya nonton itu. Akhirnya nonton, tapi saya Ya. mau ajak Bapak lagi untuk menyaksikan liputan itu, karena kemudian kami berpikir-pikir ketika seorang SBY ditanyakan kabarnya dan hanya dijawab oleh acungan amplop, kira-kira bagaimana perasaan seorang SBY, dan kami berusaha mempersepsikannya melalui sebuah lagu. Kita lihat pas nggak ya dengan perasaan Bapak? Kita lihat. Kira-kira sama nggak Pak perasaan Bapak dengan lagu yang baru saja Bapak nyanyikan, melihat pertanyaan mengenai Bapak dijawab dengan amplop coklat? Kita berusaha ngira-ngira sih Pak, Ya, Bapak yang menjawab. itu saya kira berkaitan dengan gaya ya, gaya seseorang, gaya Ibu Megawati ketika merespon satu masalah gitu ya.
Ya, biarkanlah teman-teman wartawan yang tanyakan wartawan bukan saya dulu. Buat Bapak, simbol itu menanyakan keberadaan SBY dan dijawab dengan amplop coklat, itu amplop Bapak ya tapi ya? Betul, surat Itu saya amplop itu Bapak. ya. Terus gimana? Menurut Bapak, politik banyak mengenal Iya, simbol. kalau saya berbaik sangka, mungkin Presiden mengatakan, ya saya sudah terima kok surat pengundurannya, gitu. Mungkin bisa begitu. Atau barangkali, ya saya tidak tahulah apa yang dalam pikiran Ibu. Gitu. Bapak, Bapak mengirakah bahwa Bapak akan diperlakukan seperti itu? Saya berharap tidak sebenarnya, karena selama ini saya juga menjalankan proses komunikasi saya sebaik mungkin, insya Allah ya. Bahkan dalam masa-masa sulit seperti kemarin itu pun surat saya sangat gamblang, baik surat pertama dan kedua, bahasa saya itu saya tata sedemikian rupa. Saya juga berharap sebetulnya ada respon yang baik ya. Meskipun saya setelah menerima surat persetujuan atas pengunduran diri saya, kata-katanya bagus di situ. Jadi sedikit berbeda dengan bahasa beliau ketika mengacungkan surat saya itu. Kata-katanya baik dan saya mengatakan bagus. Kalau misalnya sekarang Bapak terjun ke dunia politik, Ya. dalam beberapa hari ke depan Bapak juga harus terjun ke kampanye begitu, Bapak menjadi jurkam. Apa modal politik Bapak? Bapak berasal dari Partai Demokrat, yang partai baru, tidak besar. Berapa lama daya tahan politik Bapak? Besar belum tahu kita ya, tanggal 5 April nanti. Ya, masing-masing punya political capital, ya, punya basis politik. Dan tidak hanya bisa diukur dari besaran hasil pemilu 1999. Yang tadinya besar bisa menjadi tidak besar. Yang dianggap underdog kecil bisa signifikan perolehannya. Kita lihat nanti. Yang kedua, undang-undang juga mengatakan bukan hanya satu partai politik, tapi gabungan partai politik untuk bisa menyalonkan seseorang menjadi capres ataupun cawapres. Seperti itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau modalitas politik itu saya kira beda-beda ya. Saya juga tidak segalanya, ya. Saya juga tidak tahu semua masalah di negeri ini, termasuk solusi-solusinya. Saya tidak boleh sombong apapun. Tapi yang saya miliki barangkali sepenggal pengalaman 4 tahun lebih di kabinet, pengalaman bagaimana mengelola berbagai permasalahan di bidang Polkam misalkan, konflik, terorisme, separatisme, pendidikan politik dan lain-lain, dan pengetahuan saya tentang isu-isu fundamental di negeri ini, baik mulai politik, ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan, dan bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan isu itu harus kita carikan solusinya dengan baik. Pada pemilu waktu itu, Bapak, ya, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden di tangan MPR, Bapak kan sebenarnya waktu itu sudah masuk dalam bursa calon wakil presiden. Kemudian Bapak mengundurkan diri. Kalau sekarang nama Bapak diusung lagi dan kemudian gagal lagi, it's now or never. Bukankah terlalu banyak kegagalan politik yang Bapak terima? Kita lihat konteksnya ya. Kalau dulu saya mencalonkan diri jadi cawapres itu tidak berhasil, saya menerima kok ketidakberhasilan atau kekalahan itu, karena begitu berbeda antara aspirasi rakyat ya, yang tersuarakan melalui katakanlah tampilan aspirasi publik seperti itu dengan bagaimana mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem kita seperti itu, demokrasi kita seperti itu. Ini berbeda settingnya menurut saya, di mana rakyat bisa memilih langsung menyampaikan aspirasinya. Bagi saya, lebih baik saya tidak berhasil dalam keyakinan saya, daripada saya takut bayangan, takut kalah, modalitasnya kecil dan sebagainya. Dan saya yakin selalu ada jalan untuk orang-orang yang dianggap tidak memiliki modalitas politik yang memadai. Dengan kegigihan, dengan perjuangan itu, insya Allah Tuhan juga memberikan jalan. Tadi Bapak belum menjawab pertanyaan saya, jadi RI 1 atau RI 2? Saya harus mengatakan, dan dalam surat saya kepada Presiden pun, yang tanggal 9 kalau tidak salah ya, itu saya katakan betul bahwa ada partai politik, yaitu Partai Demokrat, dan kemungkinan bergabung dengan partai politik yang lain yang akan menominasi saya sebagai calon presiden. Dan pada saatnya saya insya Allah akan bersedia dicalonkan. Sangat gamblang seperti itu. Sehingga tidak perlu pada tahapan sekarang dikacaukan Anda ini wapres atau cawapres atau capres. Saya sudah mengambil keputusan, saya sudah mengambil pilihan, akan saya perjuangkan dengan gigih.
Mengenai Bapak menjadi seorang presiden, itu baru akan kelihatan di bulan September mendatang. Karena keyakinan apakah Bapak menjadi presiden atau tidak, siapa yang tahu. Karena Bapak juga menghadapi rivalitas politik yang tidak sedikit. Tapi ada satu yang bisa Bapak buktikan malam hari ini. Karena Bapak ternyata bisa nyanyi. Karena itu, supaya bisa memuaskan pertanyaan penonton, kok bisa-bisanya setelah memberikan amplop coklat, Bapak kemudian bernyanyi di Bali, kayaknya Bapak harus membuktikan sekarang Bapak bisa nyanyi. Karena memang Bapak bisa nyanyi ya Pak? Ya, sejak SMA saya kan senang ya, seni musik gitu. Saya juga pemain bass gitar dulu, pada zaman saya begitu ya, lagu-lagu tempo dulu, lagu Coast Plus, lagu The Bee Gees, The Beatles waktu itu. Adalah sisa-sisa sedikit yang masih saya miliki. Untung saya bukan penyanyi. Kalau enggak saya akan berdebar bahwa lahan saya pun akan direbut oleh seorang SBY. Saya harus pamit dulu, tapi saya ingin mendengar 3-4 bait lagu yang Bapak 3-4 nyanyikan. bait apa ya? Lagu yang ngetop itu lagunya Zamrud ya, yang kemudian dinyanyikan oleh Inul, diubah menjadi lagu dangdut ya, Pelangi di Matamu. Boleh saya beberapa bait, mudah-mudahan masih ingat kata-katanya. 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Enough. Terima kasih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Senang berbicara dengan Anda. Oke, terima kasih Rosi. Terima kasih sekali ya.